Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran PPKN oleh saya, guru mata pelajaran Ratnowo SPD. Baiklah, kepada anak-anak semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada anak semua, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Semoga apa yang kita harapkan pada pertemuan kali ini bisa tercapai dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa Ya, kepada anak-anak semua, yang mana pada minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga negara. Nah, jadi kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua ini. Nah, kita pelajari lebih dalam lagi. Kalau kemarin pada minggu kemarin itu hanya sekilas mengenai suprastruktur politik di Indonesia. Nah, sekarang lebih dalam lagi mengenai lembaga-lembaga negara. Namun alangkah baiknya Anda lihat dulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian lembaga-lembaga negara di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan contoh lembaga negara di Indonesia. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang harus Anda kuasai. Dan tentunya di sini Anda harus fokus dalam pembelajaran atau tutorial yang saya sampaikan ini. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama mengenai lembaga-lembaga negara di Indonesia. Pada minggu kemarin sudah kita ingat, kita pelajari lembaga negara di Indonesia itu ada 6. Apa itu? Yang pertama MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MA, dan MK. Ya, ini adalah contoh lembaga-lembaga negara. Jadi di Indonesia lembaga-lembaga negara di situ cuma ada 6, yang mana lembaga negara ini mempunyai pengaruh langsung terhadap jalannya pemerintahan atau jalannya negara kita ini. Maka kalau anggota-anggota lembaga negara ini terdiri dari orang-orang yang hebat, maka hebatlah negara kita. Sebaliknya, kalau orang-orang yang duduk di lembaga ini adalah orang-orang yang, mohon maaf, wajah-wajah koruptor, ya tentunya negara ini tidak lama lagi akan hancur. Maka ini kita pelajari supaya kita sebagai warga negara yang baik bisa mengambil ilmu untuk memilih dan juga untuk mempelajari wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga negara. Oke, yang pertama mengenai MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sini mengenai keberadaannya itu dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Anggota DPR, anggota MPR
terdiri dari DPR dan DPD. Di sini di antara kita itu sering rancu, misalkan begini, kalau seseorang itu menjadi anggota DPR, maka mereka pasti menjadi anggota MPR. Tetapi kalau mereka adalah anggota MPR, belum tentu mereka anggota DPR. Mengapa? Bisa jadi mereka adalah anggota DPD. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus paham ini, karena anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Oke, yang B, yang kedua, tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang pertama. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Pasal 3 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini mengenai MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 2 ayat 1 dan juga pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Ini mengenai MPR. Oke, kita lanjut mengenai DPR. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ini merupakan gambaran orang-orang yang Anda pilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. Jadi orang-orang inilah merupakan wakil dari Anda yang menentukan nasib negara kita. Kemudian mengenai keberadaan DPR itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa saja? Kita lihat. Yang A, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang saya bilang tadi. Maka Anda harus hati-hati dalam memilih anggota DPR atau calon wakil Anda. Jangan sampai keliru. Karena ini menentukan nasib bangsa dan negara kita. Anggota DPR itu sebanyak 550 orang, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Kemudian fungsi DPR itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi legislasi. Legislasi maksudnya adalah fungsi atau tugas untuk membuat undang-undang atau peraturan. Kemudian selanjutnya fungsi anggaran. Maksudnya di sini anggaran adalah dalam menentukan APBN, maka presiden harus berunding atau bermusyawarah dengan DPR. Maka DPR dalam hal ini yaitu melaksanakan fungsi anggaran. Kemudian yang selanjutnya fungsi pengawasan, yaitu DPR bisa mengawasi pelaksanaan dari penggunaan anggaran belanja negara tersebut. Hal ini dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat 1. Ya, di sini semua menganut atau memuat mengenai keberadaan lembaga-lembaga negara. Nah, jadi sampai di sini pun kita sudah bisa menyimpulkan bahwa lembaga-lembaga negara itu keberadaannya atau fungsi dan tugasnya itu dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Oke, kita lanjutkan lembaga-lembaga negara yang lain, yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang mana anggota ini diambil dari setiap provinsi. Itu per provinsi, setiap provinsi itu 4 wakil, yang mana mereka harus menyuarakan apa aspirasi atau cita-cita dari daerahnya atau provinsinya masing-masing. Oke, mengenai DPD ini kita lihat yang A, DPD merupakan bagian keanggotaan MPR. Jadi MPR anggotanya tadi kan ada DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Artinya dari setiap provinsi ini, kalau kita berada di provinsi Riau misalnya, maka kita nggak boleh memilih anggota DPD yang ada di Jawa Timur misalkan, atau sebaliknya. Maka ini harus memilih tiap provinsinya masing-masing, karena ini adalah DPD wakil dari daerahnya masing-masing. Dalam hal ini adalah daerah tingkat provinsi. Yang B ini ditegaskan DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Ini jelas lagi. Yang C, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Maksudnya begini, seseorang itu kalau tinggalnya itu di Jakarta, KTP-nya Jakarta, walaupun mereka lahir di Indragiri Hulu misalkan atau di Riau misalkan, maka mereka nggak bisa untuk mencalonkan menjadi anggota DPD Provinsi Riau. Gitu. Maksudnya di sini kalau ingin mencalonkan menjadi anggota DPD, maka mereka harus berdomisili atau berada atau bertempat tinggal di daerah pemilihannya. Tapi nanti kalau seandainya ada sidang di Jakarta, mereka bisa tinggal di ibu kota. Oke, dilanjutkan. Selanjutnya adalah mengenai BPK. Apa itu BPK? Yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Mengenai BPK ini diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita simak. Yang A, yang pertama, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Ini adalah bunyi pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang B, hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan juga kalau di daerah adalah DPRD. Ini adalah bunyi dari pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya begini, di sini presiden atau badan eksekutif, mereka dalam menjalankan pemerintahannya tentunya mereka mengeluarkan dana atau biaya. Dana atau biaya itu harus sesuai dengan rencana yang dianggarkan. Kalau tidak sesuai, maka inilah BPK ini yang akan meneliti atau mengkoreksi. Misalkan ini dalam membuat jalan tol secara global nasional itu habis sekian triliun misalkan. Padahal di anggaran cuma sekian. Maka kalau terjadi ketimpangan, maka BPK ini akan melaporkan ke DPR maupun DPD.
Maka nanti DPR dan DPD akan mengadakan sidang. Nah, sidang inilah yang saya singgung di depan tadi. Fungsi DPR adalah fungsi dari pengawasan. Oke, kita lanjut mengenai lembaga-lembaga negara berikutnya, yaitu presiden. Oke, presiden Anda tidak asing lagi, yang mana presiden ini menunjuk ke lembaga negara. Artinya bukan orang atau ini Jokowi gitu aja sih, tidak. Tapi presiden itu artinya adalah orang yang bertugas menjadi kepala pemerintahan maupun kepala negara. Nah, pada saat ini negara kita itu yang menjabat sebagai presiden adalah Joko Widodo atau kita kenal Jokowi. Nah, di sini mengenai presiden itu juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Kita lihat yang A, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon, yaitu bunyi pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya dalam mencalonkan presiden maupun wakil presiden itu harus sepasang-pasang. Tidak boleh Anda memilih presidennya yang ini kemudian wakilnya yang lain dari pasangannya, tidak bisa, harus sepasang-sepasang. Kemudian syarat untuk menjadi presiden, di sini yang B, syarat menjadi presiden lainnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai syarat-syarat menjadi presiden, salah satunya mereka warga negara Indonesia asli, tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain, dan lain selanjutnya. Oke, yang terakhir lembaga negara yang terakhir yaitu MA dan atau MK. MA yaitu Mahkamah Agung, MK yaitu Mahkamah Konstitusi. Mengenai Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, kita lihat yang A, Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yaitu pasal 24 ayat 2. Anda bisa mempelajari sendiri mengenai pasal-pasal ini. Anda pelajari dengan cara Anda masing-masing, apakah Anda kasih garis bawah atau stabilo mengenai pasal-pasal yang mengenai lembaga-lembaga negara ini. Tentunya di sini tidak menutup kemungkinan Anda menemukan trik cara menghafal pasal-pasal. Misalnya Anda tidak menghafal mengenai bunyi atau kalimatnya, tapi hanya menghafal mengenai tentang atau yang dibahas. Misalnya pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, gitu. Boleh juga seperti itu. Yang mana ini MA maupun MK ini membawai peradilan di Indonesia. Nanti pada kesempatan lain itu juga kita bahas mengenai peradilan atau badan peradilan di Indonesia. Ya, mungkin kepada anak-anak semua tidak kami panjang lebarkan di sini karena waktu juga sudah habis, maka kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita pelajari pada tutorial kali ini. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.